Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 akan membawakan sebuah pembahasan ya. Pembahasan ini sesuai dengan pendapatnya masing-masing mengenal organisasi dan hierarkinya. Sebelum ke inti pembahasannya, saya memperkenalkan diri, saya Adedisyanto, dan dua rekan saya ada Muhammad Ibrahim dan Teh Dian Septiani. Oke, langsung saja kepada pendapatnya Muhammad Ibrahim mengenal organisasi dan hierarkinya. Dipersilakan, Kak. Organisasi dan hierarkinya adalah jenjang atau garis yang bertingkat, yang artinya adalah dalam suatu perusahaan ada suatu leader sampai bawahannya yang terkoordinir dalam pekerjaan agar tercipta kenyamanan dan penyesuaian dalam pekerjaan. Saya serahkan ke Tedian Setiani. Menurut pendapat saya, di struktur organisasi berdasarkan hierarkinya, ada kelebihan dan kekurangannya yang dimilikinya. Untuk kelebihannya di sini ada kejelasan tentang peran dan fungsi, karir yang lebih progresif, operasi yang lebih terkontrol, produktivitas yang tinggi, beban kerja lebih terdistribusi. Untuk kekurangannya ada lebih birokrasi, keputusannya dibuat lebih lambat, distorsi komunikasi, kurang fleksibel, serta kepuasan kerja karyawannya rendah. Saya persilahkan untuk Ade Risyanto. Oke, baik, Teh. Terima kasih. Saya akan menjelaskan. Dalam penerapannya bisa menjumpai ada berbagai struktur yang digunakan oleh organisasi. Penggunaan pun dapat disesuaikan dengan tingkat kebutuhan atau kondisi yang dihadapi oleh perusahaan. Jenis struktur kelembagaan organisasi pun ada berbagai macam ya. Ada struktur hierarki, ada struktur fungsional, ada struktur horizontal, ada struktur divisional, ada struktur matriks. Yang saya akan bahas di sini adalah struktur hierarki. Hierarki itu merupakan jenis struktur yang paling sering digunakan dalam bagian organisasi, memiliki bentuk seperti piramida. Utama atau Chief Executive Officer atau yang disebut juga dapat karyawan level yang dikepalai oleh supervisor, dan ada pun juga karakteristik dari struktur organisasi berdasarkan hierarki memiliki banyak lapisan yang manajerial, masing-masing memiliki peran dan otoritas yang berbeda. Kekuatan tertinggi berada di bawah manajer puncak, dan semakin rendah level, semakin rendah kekuatan. Karakteristik lain dan dari struktur hierarki tersebut. Ada yang dimaksud dengan rantai komando, yang disebut juga adalah jenjang dan melibatkan banyak lapisan manajerial. Karakteristiknya diantara lain adalah otoritas di dalam perusahaan. Terus ada organisasi merupakan pendekatan top down dalam pengambilan keputusan mengalir melalui rantai komando dari atas hingga ke bawah. Ada yang disebut dengan rantai kendali cenderung lebar, di mana masing-masing manajer memiliki lebih sedikit bawahannya dibanding dengan struktur datar. Dilanjutkan ada struktur organisasi akan membentuk sebuah piramida ketika kita gambarkan dalam sebuah bagan. Perusahaan mendefinisikan peran dan tanggung jawab untuk setiap level secara jelas. Organisasi lebih birokratis dengan otoritas yang berkonsentrasi dan menekankan pada kepatuhan terhadap aturan dan prosedur. Terus juga delegasi dan otonom adalah lebih sedikit, membuat bawahan lebih sedikit kesempatan untuk mengatur pekerjaan dan mengambil keputusan.
Dan terakhir ada manajerial atau manajer mengontrol ketat bawahan dan mengawasi mereka secara sama. Begitu pembahasan dari saya pribadi. Oke, Kang Teteh, apakah akan ada yang mau menambahkan lagi atau disudahkan? Disudahkan saja.